Setiap umat pasti ada ujiannya masing-masing. Dan setiap umat ujiannya berbeda-beda. Tak ada ujiannya yang sama. Ada kalanya yang diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan. Ada juga yang diuji dengan musibah. Ada juga yang diuji dengan orang tua. Ada juga yang diuji dengan anak. Ada juga yang diuji dengan harta kekayaan. Dan ada juga yang diuji dengan pangkat dan jabatan. Nabi Ibrahim alaihissalam tak henti-hentinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama datang dari seorang ayah yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir, pembuat berhala. Maka berkata Ibrahim kepada ayahnya, wa idza qala Ibrahim li abihi Azar, atattahizu asnaman aliha, wahai ayandahku, kenapa engkau menyembah berhala? Tetapi ucapan yang lemah lembut yang dilontarkan oleh Ibrahim kepada ayahnya tidak dibalas dengan kata-kata yang lembut pula. Azar marah kepada Ibrahim, aragibun anta an alihatina ya Ibrahim, kenapa engkau benci dengan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Fa illam tantahi, kalau kamu tak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku, la arjumannaka, aku lempar engkau dengan batu sampai mati. Wahjurni malian, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Kata-kata yang lembut yang diberikan oleh Ibrahim kepada ayahnya dibalas dengan kata-kata yang kasar. Azar marah kepada Ibrahim, tetapi apakah Ibrahim kembali marah kepada ayahnya? Sama sekali Ibrahim tak marah kepada ayahnya. Dia dengan lemah lembut mengatakan, walaupun engkau berdosa wahai ayandahku, walaupun engkau bersalah, sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Tuhanku atas dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Ternyata perbedaan akidah, perbedaan keyakinan tidak membuat perintah taat seorang anak kepada orang tua menjadi putus. Setelah lulus dari ujian ayah, datang lagi ujian dari umat. Mereka marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim sudah menghancurkan berhala-berhala mereka. Ketika itu mereka menangkap Nabi Ibrahim, lalu mereka buat api unggun yang besar, lalu dilemparlah Ibrahim ke dalam api tersebut. Tetapi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak terbakar, bahkan sehelai rambut pun tak terbakar. Ujian dari ayah lulus, ujian dari masyarakat lulus, ujian dari umat lulus. Tak henti-hentinya ujian silih berganti datang kepada Nabi Ibrahim. Datang lagi ujian daripada keluarga. Lama menikah dengan Siti Sarah, lalu menikah dengan Hajar. 86 tahun tak dikaruniai seorang anak pun. Nabi Ibrahim berdoa setiap hari meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. 86 tahun diuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah diuji, kemudian mendapatkan seorang anak yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Setelah diuji tak punya anak ketika begitu lamanya, kemudian diuji lagi ketika diberikan anak oleh Allah, tetapi diuji lagi anak yang disayang, anak yang paling dicintai, yang diminta-minta selama ini, itu pula yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim lulus, lewat dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma bi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini melainkan kata alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam kita pun tidak lupa mengirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau marilah kita kirimkan salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Setiap kali khatib naik mimbar, khatib tak akan pernah lupa untuk berwasiat kepada jamaah seluruhnya, terutama untuk diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menggapai kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat, hanyalah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini, keluarga kita, qarib kerabat kita, sanak famili dan saudara-saudara kita tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, setiap umat pasti ada ujiannya masing-masing. Dan setiap umat ujiannya berbeda-beda, tak ada ujiannya yang sama. Ada kalanya yang diuji dengan kefakiran, diuji dengan kemiskinan. Ada juga yang diuji dengan musibah. Ada juga yang diuji dengan orang tua. Ada juga yang diuji dengan anak. Ada juga yang diuji dengan harta kekayaan. Dan ada juga yang diuji dengan pangkat dan jabatan. Itu semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selaku umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita harus lolos dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Belajar dari seorang manusia yang tak henti-hentinya selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Silih berganti datang ujian kepadanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tak henti-hentinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama datang dari seorang ayah yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir, pembuat berhala. Maka berkata Ibrahim kepada ayahnya, wa idza qala Ibrahim li abihi Azar, atattahizu asnaman aliha, wahai ayandahku, kenapa engkau menyembah berhala? Tetapi ucapan yang lemah lembut yang dilontarkan oleh Ibrahim kepada ayahnya tidak dibalas dengan kata-kata yang lembut pula. Azar marah kepada Ibrahim, araghibun anta an alihatina ya Ibrahim, kenapa engkau benci dengan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Fa illam tantahi, kalau kamu tak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tak berhenti mengajak aku,
la arjumannaka, aku lempar engkau dengan batu sampai mati, wahjurni malian, dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Kata-kata yang lembut yang diberikan oleh Ibrahim kepada ayahnya dibalas dengan kata-kata yang kasar. Azar marah kepada Ibrahim, tetapi apakah Ibrahim kembali marah kepada ayahnya? Sama sekali Ibrahim tak marah kepada ayahnya. Dia dengan lemah lembut mengatakan, walaupun engkau berdosa wahai ayandahku, walaupun engkau bersalah, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Tuhanku atas dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Ternyata perbedaan akidah, perbedaan keyakinan tidak membuat perintah taat seorang anak kepada orang tua menjadi putus. Setelah lulus dari ujian ayah, datang lagi ujian dari umat. Mereka marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim sudah menghancurkan berhala-berhala mereka. Ketika itu mereka menangkap Nabi Ibrahim, lalu mereka buat api unggun yang besar, lalu dilemparlah Ibrahim ke dalam api tersebut. Tetapi dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak terbakar, bahkan sehelai rambut pun tak terbakar. Ujian dari ayah lulus, ujian dari masyarakat lulus, ujian dari umat lulus. Tak henti-hentinya ujian silih berganti datang kepada Nabi Ibrahim. Datang lagi ujian daripada keluarga. Lama menikah dengan Siti Sarah, lalu menikah dengan Hajar. 86 tahun tak dikaruniai seorang anak pun. Nabi Ibrahim berdoa setiap hari meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. 86 tahun diuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah diuji, kemudian mendapatkan seorang anak yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Setelah diuji tak punya anak ketika begitu lamanya, kemudian diuji lagi ketika diberikan anak oleh Allah. Tetapi diuji lagi, anak yang disayang, anak yang paling dicintai, yang diminta-minta selama ini, itu pula yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Ibrahim lulus, lewat dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka bisakah kita lulus ketika ujian datang kepada kita? Layaknya seperti Nabi Ibrahim yang tak henti-hentinya ujian silih berganti datang. Sanggupkah kita melewati ujian yang datang kepada kita? Banyak orang yang bisa lulus dari ujian kepakiran. Banyak orang yang bisa lulus ujian ketika diberikan ujian anak. Banyak orang yang bisa lulus ketika diberikan ujian datang daripada orang tua. Tetapi hanya sedikit orang yang bisa lulus ketika diuji dengan harta kekayaan. Sedikit orang yang bisa lulus ketika diberikan ujian pangkat dan jabatan. Mengapa? Karena harta kekayaan membuat dia terlena. Tak sedikit di antara kita yang memiliki harta yang banyak, mereka tak mau menginfakkan di jalan Allah, tak mau membantu pembangunan masjid, tak mau membantu anak yatim fakir miskin, mengabaikan orang-orang susah yang ada di sekelilingnya. Itulah ujian orang-orang kaya. Kekayaan yang diberikan oleh Allah, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Loloskah kita ketika kita diberikan ujian harta oleh Allah, harta yang banyak? Sanggupkah kita mengorbankan untuk berkurban setiap tahunnya, satu kali dalam setahun? Sanggupkah kita mengorbankan? Sanggupkah kita diberi ujian ketika harta kita banyak? Mampukah kita untuk mengorbankan di jalan Allah dalam bentuk infak, sedekah, membantu pembangunan masjid yang ada di daerah kita? Mampukah kita, loloskah kita ketika kita diberikan ujian pangkat dan jabatan? Tak sedikit di antara pejabat-pejabat yang saat ini
mereka sudah naik, sudah menjadi seorang pejabat, mereka menjadi angkuh dan sombong. Mereka tak lagi amanah, mereka menyia-nyiakan rakyatnya, mereka korupsi, mereka tak pedulikan rakyat. Maka ujian jabatan, banyak orang yang terjerumus dalam ujian tersebut. Sedikit orang-orang yang bisa lolos dari ujian jabatan tersebut. Maka ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika ditunjuk sebagai khalifah, perkataan yang pertama keluar dari mulut beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pangkat dan jabatan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita lulus ujian kekayaan, sanggup kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, sanggup kita mengemban amanah menjadi pejabat yang jujur, maka disitulah kita lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tak mampu untuk menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah di jalan Allah, kita pergunakan untuk bermaksiat di jalan Allah, lalu kita pergunakan pangkat dan jabatan kita semena-mena untuk kepentingan kita pribadi, maka kita belum lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setiap umat yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya adalah kita siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengatakan kita beriman kepada Allah, maka kita mengatakan ujilah aku ya Allah. Begitulah setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat diambil iktibar untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk diri khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والهداية والبركة والصحة والسلامة والمغفرة لهذه الجماعة مسجد المنور يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون ولذكر الله أكبر.